Masukan ya. Oke. Oke. Selamat malam, siang, sore semuanya. Selamat datang di pertemuan keempat ML Forest Time ID. Di pertemuan keempat ini kita bakal diskusi mengenai Physics Informed Neural Network. Dan di sini kebetulan kita ada tamu, Edo, ya yang akan mempresent tentang Physics Informed Neural Network, dan ya mungkin juga akan present juga sedikit tentang risetnya dia gitu. Di sini sih dan di sini direkam, jadi buat teman-teman yang tidak sempat hadir bisa lihat rekaman. Dan kalau untuk format pertanyaan jawabnya mungkin baiknya karena ini formatnya lebih ke diskusi ya, ntar kita eh, bisa ini aja, bisa apa, pakai fitur raise hand buat ya buat interrupt gitu. Oke, biar nggak usah lama-lama, waktu dan tempat saya silakan ke Edo. Tunggu. Udah kelihatan belum slide-nya? Sip, kelihatan kok. Langsung dimulai aja nih berarti ya. Ya, ya, ya. Langsung mulai aja. Ya, selamat pagi, malam atau siang, tergantung tempat. Ya, jadi di sini perkenalkan saya Edo. Di sini saya akan menjelaskan ya sedikit sharing lah tentang Physics Informed Neural Network. Nah, untuk pertama mungkin kita bahas singkat tentang neural networknya dulu ya. Jadi ya neural network ini sebenarnya udah cukup terkenal. Sekarang lagi banyak diomongin di mana-mana karena banyak penggunaannya. Nah, sebenarnya ini sama dengan model-model machine learning yang lain, cuma yang jadi bikin dia spesial, dia punya satu basis yaitu atau fondasinya itu dibangun di atas Universal Approximation Theorem. Nah, jadi neural network ini bisa secara teoretik dia bisa mengaproksimasi semua fungsi. Kalau kita bisa memilih weights dan biasnya yang benar. Nah, jadi sebenarnya neural network itu apa? Jadi sebenarnya dia itu cuma operasi-operasi eh, perkalian atau operasi-operasi dari superposisi berbagai fungsi linear. Nah, yang nilainya itu disimpan dalam nodes-nodes dari neural networknya tadi itu. Nah, jadi dari nodes-nodesnya ini tadi, kita juga bisa tambahin efek non-linearity-nya yang dikenal dengan menambahkan activation function di neural network kita. Nah, secara teoritik kita bisa memodelkan hampir semua fungsi ya, karena dia universal approximator. Asalkan kita bisa memperoleh weights dan bias yang tepat. Nah, cara paling umum yang digunakan untuk mendapatkan weight dan biasnya itu menggunakan yang disebut dengan data driven approach. Itu menggunakan data. Jadi kita coba nge-fit data kita yang kita punya untuk mendapatkan weights dan biasnya. Nah, ini kalau yang ini aplikasinya udah banyak. Biasanya yang paling umum sekarang kalau digunain di computer vision dan lain-lain itu biasanya metodenya berbasis data driven. Karena kalau di bidang-bidang itu datanya tuh cukup melimpah lah bisa dibilang dibandingkan di bidang-bidang lain kayak fisika atau kalau di bidang saya mekanika fluida. Nah, itu approach yang pertama. Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak punya data tuh, yang jadi masalah adalah nggak semua bidang itu datanya melimpah. Jadi ada yang datanya tuh terbatas. Nah, gimana sekarang caranya untuk bisa memanfaatkan neural network ini? Nah, jadi salah satu ide yang cukup eh, breakthrough lah di bidang neural network itu pertama kali dipropos sama grupnya Karniadakis dari Brown itu dengan menggunakan metode yang disebut dengan Physics Informed Neural Networks. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kita membangun model kita dengan menggunakan data untuk mentrain weights dan biasnya, di sini kita bisa juga memperoleh weights dan bias yang tepat untuk kasus yang kita punya, meskipun kita nggak punya datanya, yaitu menggunakan physics. Jadi physics di sini itu kita menggunakan neural network, di mana nanti eh, neural network ini akan menghitung properti yang kita tidak tahu nilainya, lalu nanti menggunakan inti dari neural network, salah satu algoritma kunci dari neural network yaitu automatic differentiation untuk mendapatkan
nilai-nilai yang ingin kita nilai-nilai yang ingin kita atur sebagai loss function dari physics informed neural network kita. Jadi pada kasus-kasus fisika itu umumnya persamaannya itu kasus kita itu diatur oleh yang disebut partial differential equation. Nah, untuk mendapatkan karena partial differential equation tadi itu basisnya adalah turunan, gradien dan lain-lain, jadi kita bisa memanfaatkan automatic differentiation itu yang biasanya kita gunakan buat melakukan algoritma backpropagation untuk dapetin weight and biasnya tadi. Jadi dari persamaan fisikanya itu tadi, kita bisa letakkan dia di loss function, dan ketika kita bisa mendapatkan weight dan bias yang meminimumkan loss function kita, maka kita bisa punya solusi dari permasalahan yang kita punya. Dalam konteks ini biasanya persamaan partial differential equation yang memiliki error yang minimum, yang artinya dia mematuhi hukum-hukum fisika yang kita terapkan ke persamaan neural network kita. Nah, jadi di kasus-kasus PDE, biasanya tuh kita menyelesaikannya tuh secara numerik. Untuk kasus-kasus yang paling general ya. Jadi kalau di yang paling general tuh biasanya pakai, yang paling simpel tuh finite difference namanya. Itu yang basisnya pakai Taylor. Nah, kalau yang di bidang-bidang lain, misalnya di solid mechanics, itu biasanya orang pakai finite element, metode nyelesain PDE-nya. Kalau di bidang saya, di fluid mechanics, biasanya pakainya finite volume. Nah, itu metode-metode numerik yang umumnya kita pakai untuk menyelesaikan persamaan partial differential equation. Nah, PIN ini adalah salah satu cara lain yang ternyata kita bisa gunakan untuk menyelesaikan partial differential equation. Itu dengan mereformulasi permasalahan yang tadinya kita punya, yang tadinya permasalahan numerik, kita ubah jadi permasalahan optimisasi. Nah, dan untuk kasus ini, secara teoretik kalau di gold standar yang paling bagus, itu kita bisa tanpa pakai data sama sekali gitu. Cuma perlu masukin persamaan differential equation-nya dan boundary condition-nya. Ya, karena boundary condition-nya tadi itu yang akan menentukan solusi unik dari persamaan diferensial kita kan. Jadi itu harus kita masukkan juga di loss function-nya tadi. Nah, kurang lebih kalau arsitekturnya ini ada yang saya tampilkan di slide. Nah, mungkin kalau mau lihat detailnya bisa baca paper nyakarnya Dakis yang ini. Oh ya, boleh nggak? Ada Mau belum nanya di dong, itu. yang buat lu bilang tadi mengenai apa namanya, eh kalau di gold standarnya katanya bisa tanpa data sama sekali, terus apa ya, cuma pakai PD-nya doang, itu bukannya berarti secara nggak langsung adalah kita bikin apa ya, istilahnya kayak bikin datanya itu udah, ya kita mengenerate, kita nggak perlu data eksternal karena kita secara implisit mengenerate data dari si PDI di loss function ya. Ya, Bener gak gue? kan kita bisa tebak. Ah, Jadi oke. misalnya kita kita punya propertinya itu kecepatan ya. Kita kan Hmm. bisa tebak Oke. kecepatannya. Nah, kecepatannya itu harus memenuhi, misalnya kalau di fisik, di mekanika fluid itu memenuhi persamaan momentum. Nah, persamaan momentum itu kan Oke. turunan Hmm. sebenarnya. Nah, Ya, turunannya kita betul. bisa hitung pakai automatic differentiation. Nah, kalau misalnya hasil semua turunan nanti sama dengan nol, sukunya kita pindahin ke kiri semua, jadi disama dengan nol. Jadi itu kan Ya, jadi minimisasi, mengoptimasi supaya nilainya minimum kan. iya, betul. Nah, I see. Oke. Nah, kalau apa namanya? Maksudnya gini, ya, gue udah pernah baca si paper ini dan juga pernah ini sih, pernah juga lihat si apa presentasinya eh, Karnya Dakis dan ya kawan-kawannya itu. Maksudnya kan emang dia di PIN ini mereka mau apa namanya memperkenalkan yang namanya apa sih, gray box modeling. Jadi nggak sepenuhnya black box, tapi nggak sepenuhnya juga white box. Maksudnya adalah kalau black box kan kita ya full pakai data gitu kan. Kalau ya. white box kita em, em, ya full full pakai persamaan gitu. Em, nah, kalau kalau seperti itu maksudnya sebenarnya apa ya, eh, trade off kayak jumlah data yang baik, maksudnya jumlah, ya kalau kalau yang lu bilang tadi kan sebenarnya secara teoritis si PIN ini dia bisa
eh, Ya, ya belajar bahkan tanpa ada data yang eksplisit gitu. Tapi lu pernah ini nggak? Mungkin pernah baca atau pernah mungkin iseng nyoba gitu. Sebenarnya seberapa banyak data sih yang apa namanya yang baik untuk digunakan untuk training si eh, PIN ini gitu. Kalau dibandingkan dengan ya kalau misalkan pure NN kan jelas dia butuh banyak data. Sedangkan kalau PIN ini kan ya, dia bisa mereduksi eh, karena dia punya ada si physics informed loss function ini. Tapi seberapa banyak sih sebenarnya dia dia bisa mereduksi gitu. ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau dari sudut pandang orang fluida atau orang yang Hmm. biasa ngerjain kasus-kasus applied math, biasanya dia orang-orang numerik tuh, dia pengennya kan punya solver tuh ya. Jadi sebenarnya PIN ini punya potensi jadi solver gitu. Cuma Oke. kan dia punya limitasi tuh. Kita kan nggak bisa mengharapkan optimizer kita selalu dapat solusi yang paling optimum. Dia selalu sampai global optimum. Nah, jadi Hmm. yang jadi masalah kalau kita pakai full physics doang, itu dari pengalaman yang pernah dibaca sama pernah nyoba juga, sulit tanpa data tuh, tanpa kita injust data sedikit ya, itu Hmm. sulit dia sampai di solusi yang paling global optimumnya lah, global minimum lah. Itu agak sulit ya. Oke. Jadi makanya kalau dilanjutnya ini, nah Oke. di banyak kasus itu kita tetap butuh data ternyata. Yang tapi untungnya buat orang fluida misalnya, karena di kasus-kasus fluida itu sebenarnya data tuh agak mahal ya. Harus melakukan simulasi kadang bisa berhari-hari gitu-gitu. Di orang mungkin kalau solid mekanik bisa lebih cepat, tapi tetap juga butuh ada waktu yang ada computing power yang harus dia alokasiin buat ngedapetin datanya itu ya, cukup besar biasanya. Nah, dengan PIN ini kita bisa ngelakuin memanfaatkan data yang kita punya walaupun sedikit gitu. Nah, ternyata dengan data yang sedikit yang kita punya itu kita bisa manfaatkan itu hasilnya biasanya sudah cukup bagus. Jadi kita bisa tetap menggunakan data yang kita punya dan ditambah dengan loss function dari physics kita. Jadi kita punya dua loss function tuh. Kalau yang pertama tadi kan idealnya tuh kalau bisa, kalau kita cuma pakai physics doang, kita bisa dapat solusinya. Itu kan jadi sebenarnya sama kayak numerical solver tuh. Kita cuma punya persamaan diferensial, keluar solusinya. Nah, kalau PIN bisa sampai di level itu mungkin orang-orang ANSYS gawat juga tuh. Nah, cuma untuk sampai situ mungkin kayaknya untuk kita bisa punya optimizer yang serobas itu bisa dapat selalu solusinya tuh agak agak sulit lah. Jadi masih tetap rasanya perlu data. Dan di banyak kasus sudah ditunjukin bahwa emang ternyata masih perlu data. Ada beberapa paper yang dia nggak pakai data sama sekali, cuma itu kasusnya masih simpel banget gitu. Jadi belum yang kasus kompleks. Kalau udah kasusnya terlalu kompleks, biasanya tetap pakai data. Nah, itu. Nah, untungnya tapi datanya jadi bisa lebih sedikit karena dia dibantu sama fisiknya tadi itu. Nah, jadi yang udah dijelasin tadi, jadi kalau di banyak kasus umum kita jadi punya dua komponen loss sebenarnya. Pertama dari data. Nah, untungnya sekarang kita bisa pakai data yang lebih sparse. Kalau tadinya neural network yang aslinya mungkin kita harus pakai data yang jumlahnya besar atau big data. Ya sekarang karena kita combine sama physics loss function, mungkin kita bisa sedikit lebih eh, jadi jauh lebih sedikit data yang kita gunakan. Nah, ini buat orang-orang kalau kayak saya di backgroundnya mekanika fluida itu misalnya kita punya data eksperimen itu bisa kepake itu nanti kita bisa coba reconstruct flow-nya dari data eksperimen yang kita punya gitu. Karena kan data eksperimen itu biasanya nggak mungkin sedetail itu karena butuh ngambilnya kan juga sulit ya. Nah, itu. Nah, untuk caranya sih sama, jadi kita tambahin titik-titik yang kita punya nilainya, nanti kita hitung loss function dari datanya, terus kita kombinasi sama loss function dari governing equation kita beserta boundary condition dan initial conditionnya. Sisanya sih sama, nanti baru kita optimize sampai dapat nilai minimumnya gitu. Lanjutnya sih bakalan sama kayak model neural network biasa ya kita optimize sampai dapat solusi yang paling minim, sampai dapat loss function yang paling minimum, sampai loss yang paling minimum baru kita dapat solusi dari permasalahan kita. Nah, jadi keuntungan dari PIN ini kalau yang saya lihat dia bagus sebagai estimator ya. Jadi kalau misalnya kita punya kasus, kita mau coba mengestimate flow-nya, nah itu kita bisa tuh pakai PIN dengan data yang kita punya sedikit. Misalnya kita punya hasil eksperimen dikit, nah itu kita coba bisa mengrekonstruk dan mengestimate flow-nya tuh kayak gimana itu. Kalau pakai eh,
solver biasa itu kan kalau kita mau ganti parameter kita harus run ulang solusinya terus terus terus. Sedangkan kalau neural network kan biasanya trainingnya lama, tapi begitu dia prediksi kan cepat. Nah, itu yang jadi keunggulan PIN mungkin dibanding neural network. Jadi kalau untuk estimator sih dia cukup bagus ya. Tapi kalau untuk fully menggantikan solver-solver konvensional itu untuk sekarang sih masih masih belum lah. Tapi kalau untuk kedepannya ya kita lihat perkembangan teknologi gradient descent, siapa tahu ada yang bisa lebih robust untuk mendapatkan selalu ke global optimum mungkin bisa jadi breakthrough baru di physics informed neural network ini gitu. Nah, jadi untuk kalau contoh-contohnya itu, nah ini yang seperti yang udah dijelasin tadi. Nah ini, jadi di banyak kasus kita tetap butuh data. Nah, tapi datanya jadi dikit, jadi bisa limited. Data limited itu bisa kita gunakan. Nah, untuk contoh kasusnya ini saya ambil salah satu paper yang menggunakan salah satu paper aplikasi dari PIN itu flow reconstruction from sparse data. Jadi kalau kita punya data yang dikit, walaupun dikit, tetap kita bisa pakai untuk mendapatkan solusi dari problem yang kita punya. Kalau dalam hal ini konteksnya field dari eh, tornado vortice gitu. Nah, jadi kita bisa lihat dia punya data yang dikit, tapi eh, hasil mean velocity-nya itu mendekati data yang sebenarnya. Nah, untuk arsitekturnya sama seperti yang udah jelasin tadi. Dia di sini pakai neural network, nanti dia prediksi properti-propertinya mulai dari kecepatan, tambah pressure. Nah, baru dia hitung loss-nya dari persamaan partial differential equation-nya, terus ditambah sama data yang dia punya, data observasinya kalau di sini, dan ditambah sama boundary condition-nya. Dan baru nanti dia train, dapatlah solusinya. Nah, ini yang atas ini hasil true mean velocity-nya. Nah, kalau yang bawah itu hasil prediksinya gitu. Hasilnya sih kalau dilihat dari visualisasinya cukup oke lah dari PIN ini. Bisa mendekati high fidelity solution-nya gitu. Nah, kalau cara yang ini, yang saya jelasin ini adalah mungkin kasus yang paling banyak kita temui kalau di paper-paper PIN. Jadi hampir semua mayoritas mayoritas paper-paper PIN itu approach-nya kayak gini. Biasanya dia punya data sedikit, dia tambahin sama physics physicsnya, loss dari physics, baru dia optimize dapat properti yang dia pengen gitu. Kalau ada satu paper yang salah satunya yang nggak pakai data sama sekali, cuma kasusnya tuh lumayan sederhana gitu, nggak rumit-rumit. Nah itu harus diuji kalau mau benar-benar bisa menggantikan solver yang sebenarnya, itu kan harus diuji. Bisa nggak dia nge-solve kasus yang kompleks, ada separasi alirannya, ada macam-macam atau apa. Nah itu masih challenge dari PIN itu sendiri gitu ya. Nah kalau contoh kedua nih, ini saya kasih contoh yang ini lumayan menarik. Oh ada pertanyaan. Sorry, ini dong, ya, balik ke sini dan ini sih mungkin mau tanyanya lebih ke di arsitekturnya si PIN sendiri mengenai ya ini dan slide sebelumnya mungkin lebih biar lebih jelas. Oh iya, Nah ya, yang ini. nah di sini kan kalau di arsitekturnya sendiri kelihatannya di sini dia cuma pakai basic MLP apa sih multi layer Ya. perceptron gitu kan. Tapi Hmm. mungkin lu sendiri atau mungkin lu pernah baca em, kalau si arsitektur NNS sendiri itu seberapa besar pengaruhnya ke ya misalnya ke misalkan kayak akurasi hasil prediksi. Soalnya gini misalkan kalau misalkan kalau kayak kayak di image misalkan itu kan sekarang ada sih ada ResNet, ada VGG16 dan lain-lain gitu kan. Nah, itu uh, lu pernah baca atau nyoba kah misalnya untuk ya untuk kasus ini seberapa besar pengaruhnya gitu. Kalau yang arsitektur lain misalnya ada yang Hmm. pakai recurrent neural network gitu-gitu belum pernah lihat detailnya sih ya. Cuma kalau nggak salah tuh ada mungkin Oke. kalau ada namanya di Swedia tuh Ricardo Vinuesa kalau nggak salah dia salah satunya pakai transformer kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Soalnya dia Oh, prediksinya oke. ada temporalnya juga kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi paling umum Ba- itu biasanya sih gini. Kalau yang paling sering saya temuin ya, ya, paper-paper ya. itu biasanya hampir semuanya dia pakai neural network standar aja MLP biasa, baru dia customize di loss function-nya doang gitu. Jadi Jarang sebenarnya sih kalau ya, ya ditambahin. maksudnya sebenarnya eh, kita bisa ganti-ganti si si bagian NN-nya pakai arsitektur Ya,
bebas apapun ya, mau Ya. transform ataupun itu. Terus si tinggal loss function aja kita kita coba 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 ganti pakai si apa physics informnya ini ya, si apa namanya ya, physics loss-nya ini ya kita. Ya, Oke. kalau di physics informed neural network tuh jadi lebih permainan utamanya di crafting si loss function-nya itu tadi tuh. Gimana Ah, cara kita oke. membuatkan loss function-nya itu yang lebih penting karena nggak terlalu beda kan nanti biasanya. Mungkin kalau dengan MLP biasa dia tetap bisa approximate dengan cukup bagus. Mhm. Nah, baru nanti tinggal automatic differentiation-nya itu yang formulasinya gimana gitu. Oke, 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 itu Bisa kakak bisa detail beda-beda banget. tiap kasus tuh kan. Ah, Untuk kasus fluid aja itu nggak cuma satu dia formulasinya. Jadi misalnya kalau kasusnya DNS apa kan, DNS itu metode yang paling kompleks, itu dia gimana formulasinya. Kalau runs tuh dia beda lagi tuh karena nanti ada closure, ada istilahnya ah, variabel tambahan yang harus dia modelin, itu ternyata bisa dia modelin juga di output si neural network-nya gitu. Jadi dia nggak perlu closure model lagi gitu. oke, Tapi oke. jadinya arsitekturnya beda dengan pin buat DNS sama pin buat runs itu beda tuh. Ah, sih, oke, oke, oke. Itu lo kak mau nanya. Oke, Ya, eh, ya saya belum belum familiar banget dengan Physics Informed Neural Networks. Cuma beberapa kali baca dikit-dikit, kebanyakan mereka menginjek si informasi physical law-nya itu di loss-nya gitu. Kira-kira ya. ada cara lain nggak? Misalkan mungkin nggak di tempat lain gitu, mungkin mungkin kalau kita pakai transformer di bagian embeddernya atau gimana? Apakah semua paper pin tuh cuma fokus di loss saja atau ada cara lain nggak untuk menginduce si physical law itu di neural networks-nya? Nah, kalau kalau cara menginjusnya tuh sebenarnya nanti ada contoh yang saya jelasin lagi. Kalau yang saya kerjain sendiri itu cara nginjusnya beda sama ini. Saya nggak pakai turunan-turunan gitu ya. Nah, cuma saya menganggapnya itu tetap physics inform karena tetap pakai cuma saya nggak tahu orang PIN yang mempropos metode ini mau nggak kerjaan saya itu disebut PIN gitu. Tapi itu physics inform yang saya lakukan tuh sebenarnya ada physics yang saya masukkan, dia di informasi, ada informasi fisik yang dimasukkan, tapi dia nggak pakai automatic differentiation gini gitu. Nanti saya jelasin di akhir Oke. kalau yang itu. Nah, cuma itu kalau pin yang paling umum, nah itu yang begini nih, biasanya dia ada automatic differentiation-nya, dia menyelesaikan PDI. Nah, kalau menurut saya ya asalkan dia ada fisik yang dimasukkan, dia pakai neural network ya tanpa automatic differentiation ini dengan arsitektur yang lain dia tetap bisa disebut physics inform sih kalau menurut saya. Ya, karena ada term yang lebih general lagi sebenarnya daripada pin ini, ada namanya physics inform machine learning namanya. Itu yang lebih generalnya lah. Nah, jadi kalau yang tadi ini contoh kedua. Nah, kalau contoh kedua ini masih mirip-mirip sama tadi, masih pakai physics inform tadi dengan partial differential equation. Cuma yang jadi beda itu di sini, nah ini pertama tujuannya. Kalau ini adalah untuk mencari constitutive model discovery. Jadi ini kita mencoba mencari model yang bisa memodelkan. Jadi kalau permasalahan ini umumnya dipakai di solid solid mechanics, makanya dipublish di Journal of Mechanics and Physics of Solids. Nah, jadi kalau misalnya kita punya, katakanlah kita punya batang, batang itu bisa defleksi. Nah, itu dia punya karakteristik tuh dari defleksinya. Nah, itu bisa dimodelin sama yang namanya constitutive modelnya gitu, yang menghubungkan antara hubungan stres sama strainnya dia. Nah, tiap material tuh bisa beda-beda tuh modelnya. Nah, itu yang harus kita modelin. Nah, salah satunya ada sebuah paper dari ETH Zurich. Nah, itu dia mencoba untuk mencari model itu dengan cara unsupervised. Jadi dia bisa secara independen tanpa data mencoba mencari model dari material yang kita punya gitu. Namanya disebut eh, NN Euclid atau Deep Learning Hyperelasticity Without Stress Data. Nah, karena kenapa? Karena untuk dapetin stress datanya itu agak sulit. Jadi di sini mereka menggunakan cara yang cukup cerdik. Jadi mereka pakai physics untuk bisa mendapatkan model yang akurat gitu. Jadi mereka punya fungsi eh, displacement ya. Displacement itu nanti akan dihubungkan sama stres biasanya, tegangan. Nah, cuma untuk mendapatkan data tegangan itu nggak segampang untuk ngitung displacement. Kalau displacement kan kita bisa tahu ya, gampang kita lihat batang displacement ya dia melengkung ada displacementnya. Nah itu. Kalau stresnya itu lebih sulit, dia harus pakai sensor dan segala macam. Nah jadi
di sini paper ini pengen gimana kita menggunakan neural network untuk mendapatkan model baru, tapi kita nggak pakai data. Nah, caranya kita masukin ke physics-nya tadi. Nah, physics-nya tadi itu dia harus memenuhi, di sini ditulis memenuhi weak form of the linear momentum balance. Nah, jadi di sini dia linear momentumnya itu harus sama dengan 0. Itu yang diminimize tadi. Tapi formulasinya itu lebih kompleks. Nah, karena di sini dia pakai solid, jadi dia jauh lebih banyak. Jadi di sini dia punya strain field-nya atau displacement field-nya. Dia pengen prediksi stress field-nya ini, gitu. Nah, tapi dia nggak punya data stress field-nya, dia pakai persamaan linear momentum balance-nya ini. Nanti baru kita bisa dapetin model untuk material baru yang kita punya, gitu. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya, gitu. Ini masih mirip-mirip sama pin tadi, cuma untuk mencari turunannya, dia ada sedikit perbedaan. Itu harus dibaca detailnya karena matematiknya agak kompleks kalau yang ini. Nah, jadi untuk bisa dapetin perbedaannya tuh baru di ujung paling bawah lah istilahnya. Untuk ngitung turunannya terakhir tuh dia ada sedikit perbedaan karena dia ada permasalahan itu untuk solid mekanik, jadi agak sedikit berbeda. Nah, tapi kalau untuk kasus yang formulasinya agak beda, ini yang dari pengalaman pribadi saya, itu saya pernah ngerjain namanya tensor basis neural network. Nah, jadi tensor basis neural network itu apa? Jadi saya pengen memodelkan suatu variabel yang disebut dengan non-dimensional anisotropy Reynolds stress tensor. Anggaplah ini sebuah variabel aja, nggak perlu domainnya, nggak perlu apa gitu ya. Nah, variabel ini itu kita bisa nyatakan sebagai sebuah ekspansi dari beberapa tensor dan yang beberapa tensor dan koefisien dari tensor tersebut yang kita belum tahu nilainya gitu. Nah, jadi yang ingin kita modelkan itu adalah koefisien dari masing-masing tensor itu. Jadi kalau kayak kita punya fungsi, katakanlah kita punya vektor, vektor itu kita bisa dekomposisi jadi vektor-vektor lain di koordinat-koordinatnya masing-masing. Nah, koordinat itu kita bisa anggap kayak tensornya lah. Nah, tinggal nanti koefisiennya di sumbu X berapa, di sumbu Y berapa, koefisien di sumbu Z berapa gitu. Nah, kalau di sini jadi koefisien di tensor 1 berapa, koefisien di tensor 2 berapa, koefisien di tensor 3 berapa gitu. Secara konteksnya gitu. Nah, cuma model ini untuk membangun modelnya kita harus menjamin modelnya itu memenuhi yang disebut invariance. Nah, jadi dia kalau modelnya itu dirotasi atau bertranslasi, modelnya nggak boleh berubah tuh variabelnya. Nah, untuk memenuhi model yang untuk bisa memenuhi kriteria itu, modelnya tuh harus dimodelkan dengan persamaan ekspansi tensor ini, non-dimensional anisotropy tensor. Mungkin saya bisa pakai pointer. Harus oke. Untuk bisa mendapatkan model yang memenuhi kriteria fisikanya, atau di sini rotational invariance dan enggak translational invariance, dia harus dimodelkan dengan ekspansi tensor ini. Nah, yang jadi challenge adalah kita cuma tahu koefisien dari invarian-invarian dari koefisien tensornya tadi. Jadi koefisien itu adalah fungsi dari 5 invarian ini yang bawah. Nah, untuk tensornya sendiri itu ada 10 tensor. Nah, tensornya ini. Nah, yang ingin saya modelkan adalah fungsi koefisien dari masing-masing tensor. Nah, sedangkan untuk tensornya itu adalah fungsi dari 5 invarian ini. Nah, jadi untuk employ physics-nya ke model kita, di sini dibuat arsitektur. Nah, inilah yang disebut dengan tensor basis neural network. Nah, tensor basis neural network di sini, dia beda tuh sama pin yang tadi. Kalau pin tadi kan dia loss function-nya dia masukin turunan ya. Kalau di sini bukan. Jadi dia punya invariant input layer. Ini invariant input layer itu yang ini. Dari invariant ini, dia akan memprediksi koefisiennya ini. Baru nanti koefisien akan dikalikan sama si tensor input layer-nya. Baru dijumlahin ke sini. Baru di akhir dia dibandingin sama data. Jadi dia dibandingnya tetap sama data. Jadi ini kayak gabungan antara data driven sama physics informed gitu. Nah, ini salah satu cara lain gimana kita memanfaatkan physics atau mengenforce physics ke model neural network kita itu. Jadi nggak harus pakai cara automatic differentiation tadi. Nah, mungkin untuk jawaban yang tadi itu kurang lebih gini. Kalau bagaimana cara lain atau skema lain kita memasukkan physics yang kita punya di kasus kita ke neural network gitu.
Mungkin cukup jelas nggak kalau untuk yang cara lain selain pakai automatic differentiation? Nah, kalau ini saya punya pengalaman oh ya, ada pertanyaan. Eh, jelas kok. Tapi ini sih apa namanya? Gue mau ini aja, confirm aja. Kalau misalkan yang tadi, misalkan yang pakai loss function tadi, itu kan ya si fisiknya kan diimpose di Ya, loss functionnya kan. Yang berarti adalah ketika ketika apa namanya si model ini melakukan prediksi gitu kan. Berarti dia tidak ada garansi ya, nggak ada garansi bahwa si modelnya ini akan 100% sesuai dengan fisik law-nya kan. ya, Karena ya maksudnya ya si model menggunakan si physics law-nya cuma untuk belajar, bukan untuk prediksi. ya, Bener kan? Oke. Tapi benar. kalau kalau yang ini berarti si apa namanya ketika mau melakukan prediksi apakah kita harus masukin si physics informnya juga atau ada layer yang dilepas di sini atau gimana nih? Nah, kalau ini, jadi kalau di sini, Mhm. kalau kita bisa memodelkan, jadi yang bikin dia invariance adalah si ekspansi tensornya ini, gitu. Yang bikin dia memenuhi kriteria fisik. Nah, karena kita sudah membuat perkalian tensor ini, kita udah membuat arsitektur neural networknya, jadi hasilnya itu dia pasti akan memenuhi invarian-invariannya tadi. Karena yang kita modelkan adalah langsung fungsi G-nya ini nih, gitu. Oke, oke. Oke, sip. Jadi lebih karena kita memanfaatkan ekspansi tensornya ini. Mhm. Oke. Nah, ini kalau kasus yang ini contoh hasil yang pernah saya kerjain. Jadi ini konvensional metodenya. Jadi ini namanya Reynolds stress field ya. Jadi kalau di fluid mekanik ada properti namanya Reynolds stress. Nah, ini adalah fields-nya. Jadi ini kalau kita pakai metode yang konvensional itu runs. Ini hasilnya begini. Dan ini true solution-nya nih dari DNS. DNS itu jadi kalau kita mau dapetin solusi yang paling akurat dari permasalahan fluida itu kita pakai yang namanya direct numerical simulation. Ini mahal nih. Untuk ngelakuinnya mungkin bisa berhari-hari solusinya baru keluar. Nah, ini hasil true solution-nya. Nah, ini dengan pemodelan pakai tensor basis neural network tadi, kita bisa dapetin Reynolds stress yang cukup mirip dengan DNS-nya. Nggak 100% mirip banget, tapi at least ada improvement lah dari metode konvensional gitu. Mau nanya. Kalau oh, Oh, iya. Kamu duluan itu. oh, sorry ya. Oke, mau nanya lagi sih. Mungkin ini ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke kayak oke, maksudnya di sini secara secara visual atau secara visual dan secara mungkin orang orang awam gitu ya lihat bahwa atau ya orang computer scientist lihat bahwa oke di sini yang TTBNN dia memang lebih menyerupai dengan si DNS ini gitu. Sedangkan untuk yang runs dia nggak bisa nge-capture entah ini ya entar ini mungkin turbulennya atau apanya mungkin nggak capture oleh runs kan karena dia kan Reynolds averaging Navier-Stokes gitu. Sedangkan kalau di DNS kan dia full full Navier-Stokes gitu. Nah tapi yang mau aku tanya di sini adalah kayak sebenarnya seberapa useful sih si TBNN ini. Karena gini karena mungkin apa ya mungkin secara visual atau secara ya mungkin kalau dilihat dari value errornya emang mungkin mendekati DNS gitu. Tapi eh, apakah apa ya si solusi TBNN ini pasti itu tadi maksudnya pasti sesuai dengan fisik yang mau kita cari sehingga ya maksudnya gini maksudnya gimana ya kalau mungkin dibahasakan lebih gampang eh, ya mungkin bisa jadi secara visual atau secara numerik errornya kecil gitu. Tapi eh, bisa jadi ada nggak kemungkinan bisa jadi dia tidak sesuai dengan fisik sehingga dia sebenarnya nggak begitu useful gitu atau gimana? Mungkin Nah, enggak sih. Kalau ya. jatuh ke limitation ya, jadi kan itu sebenarnya Ya. bahas limitation kan jadi. Hmm. Nah, kalau secara fisiknya ini kalau pakai tensor basis neural network ini karena kita modelin non-dimensional anisotropi tensornya, dia pasti memenuhi kriteria fisik yang kita pengen. Itu Ah, tadi oke oke rotational oke invariance sama Galilean invariance. Dia pasti memenuhi itu. Cuma jadi oke. limitasinya neural network ini kan
yang jadi problem itu salah satunya generalizability ya. Ya, Jadi betul. dia bagus untuk case dia gitu. Kalau runs, dia mungkin lebih robust. Jadi kita punya kasus flow dalam channel, flow dalam pipa, itu mungkin masih bisa pakai runs yang sama gitu. Settingan runs yang sama. Bisa pakai K Omega SST misalnya. Itu cukup itu Oke. doang. Nggak terlalu. Cuma kalau TBNN, dia misalnya ada kasus flow dalam pipa ya. Yaitu model TBNN yang itu bagus untuk pipa itu doang gitu. Bisa jadi. Oke. Jadi dia nggak garansi dia akan bagus di semua kasus gitu. Jadi limitasinya lebih ke generalizability dari metodenya itu. Jadi dia bagus karena dia dites di kasus itu dan dilatih dia dilatih di kasus itu dan dites di kasus yang mirip gitu. Tapi begitu kasusnya nanti bedanya cukup jauh dari training datanya, nah itu yang jadi baru mulai masalah tuh biasanya. Jadi gimana kalau dari orang turbulen, orang fluida itu challenge-nya adalah gimana dia bisa bikin model yang jauh lebih general dengan menggunakan neural network ini gitu. Karena kalau untuk apa case by case, mungkin neural network udah nggak ada lawan lah. Kalau case by case ya, dia bagus banget kalau perubah datanya tuh nggak terlalu jauh dari data trainingnya tuh udah hampir sangat mendekati DNS-nya gitu. Cuma kalau kasusnya banyak bervariasi dan macam-macam kasus, nah itu yang masih jadi challenge kalau di neural network untuk turbulence modeling berbasis tensor basis neural network ini. Itu yang masih jadi challenge-nya. Generalizability itu limitation utamanya tuh sampai sekarang. Ya, ada pertanyaan lagi. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin cukup pertanyaan klise. Jadi kalau untuk speednya gimana? Perbedaan antara TBNN sama runs nih gimana? Termasuk training di TBNN juga. Kalau dibandingkan kira-kira perbedaannya seberapa? Ya, kalau secara komputasi runs itu lama ya. Mungkin Hmm. untuk dapetin solusinya. Eh, jadi sebenarnya Reynolds stress ini bukan tujuan akhir kita. Jadi tujuan akhir kita tuh sebenarnya velocity dan lain-lain. Ini adalah nilai yang kita perlukan kalau kita pengen dapetin velocity itu. Jadi kalau kita ngelakuin simulasi fluida pakai runs, itu kita harus tetap dapetin Reynolds stress-nya untuk bisa ngedapetin properti akhir dari kecepatan yang kita ingin tahu gitu, kecepatan, pressure dan lain-lain. Nah, ini adalah nilai ibaratnya karena kita lakuin averaging tadi ya. Kalau di runs ini kita lakuin averaging, jadi muncul satu suku yang harus kita modelin. Nah, yang dimodelin itulah dengan TBNN ini. Nah, kalau secara waktu eh, nantinya solusi in generalnya itu akan sama gitu ya. Dia TBNN ini akan dimasukkan ke solver fluid mekaniknya gitu, tetap. Jadi dia tetap akan menyelesaikan runs juga gitu. Cuma dia bukan menggunakan cara konvensional. Dia nanti Reynolds stress-nya didapat dari TBNN. Jadi kalau secara waktu simulasinya nanti di akhir itu nggak beda-beda jauh, akan sama aja. Cuma dia jauh lebih akurat. Gitu. Beda sama Physics Informed Neural Network yang tadi tuh, yang dia menggantikan solver. Kalau yang ini dia bukan menggantikan solver kalau ini. Dia memprediksi variabel yang kalau di solver itu dibutuhkan gitu. Jadi solver-solver fluid mekanik itu butuh menghitung satu properti namanya Reynolds stress untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, properti itu dihitung dengan tensor basis neural network ini. Nah, kalau untuk perbandingan antara solver PDE dengan PIN itu lebih cocok ke kasus yang pertama, kasus yang sebelumnya tadi tuh. Nah, biasanya untuk satu kasus ya, runs solver PDE jauh lebih cepat gitu. Nah, cuma yang jadi masalah kalau PDE kan kalau kita berubah ya kita solvernya kita ulang run lagi gitu dari awal. Jadi kalau kita punya 100 kasus ya 100 kali run gitu. Nah, mungkin kalau dengan PIN kita bisa bikin modelnya, dia bisa jadi semacam operator yang bisa memodelkan antara input dan output yang kita mau kan. Mungkin dia training butuh 10 hari gitu. Kalau solver cuma butuh 1 hari selesai. Tapi untuk bisa memodelkan yang lain-lainnya, dia kan cepat jadinya gitu. Jadi dia besar di trainingnya, cost-nya besar di training, tapi untuk prediksi di kasus yang kita nggak punya, dia jadi cepat. Gitu. Makanya saya bilang dia bagus untuk estimator gitu. Tapi kalau untuk mendapatkan detail yang benar-benar persis, itu tetap masih butuh solver. Seperti tadi pertanyaan berikut sebelumnya tadi itu kan, dia hanya
kalau pakai pin itu kan fisiknya nggak benar-benar nol sebenarnya nilainya, hanya minimize. Asumsi dia mendekati nol gitu. Nah, kalau di solver-solver gitu biasanya residualnya tuh hampir hampir errornya tuh udah sangat kecil banget, hampir bisa dibilang nol lah gitu. Nah, kalau neural network itu tidak ada jaminan dia benar-benar sampai nol banget errornya gitu. Nah, itu yang jadi Oke. Jadi sedikit komentar. Jadi em, kalau kasusnya seperti itu, sekarang di bidang machine learning sendiri, saya ngerjain algoritma, lebih ke algoritma. Kita menyebut proses yang kayak gitu tuh namanya amortized inference, di mana kita amortizing atau membuat trainingnya itu sangat-sangat mungkin kayak kayak kita cost dari inference itu di di move ke training. Jadi training lebih lebih apa namanya? Lebih panjang mungkin. Kemudian ketika kita mau inference apapun kasusnya, jadi kita bisa lebih cepat. Nah, nyambung ke kasusnya Adam, pertanyaan diskusi dengan Adam tadi, kalau misalkan tentu kita tahu semua bahwa neural networks, deep learning itu sangat-sangat bodoh, sangat-sangat kurang performa jika kita memasukkan out of distribution data untuk prediksi tentu. Kira-kira kalau di bidang ini apakah sudah ada yang mencoba untuk menggunakan meta learning misalkan? Jadi kita training nggak cuma di satu jenis data doang, tapi banyak data dengan beberapa kasus. Kemudian kita punya contohnya kayak big big networks yang training di macam-macam kasus. Kemudian ketika kita melakukan prediksi di testingnya nanti, jadi dia lebih cepat dengan banyak kasus yang bisa dia handle. Kira-kira udah ada belum yang mengerjakan itu? kalau kalau di training di banyak kasus itu ada, tapi nggak pakai neural network tuh. Jadi kebenaran ya. Salah satunya yang profesor yang saya mau nanti S3 di Melbourne itu dia topiknya tentang itu tuh. Dia pakai dia coba modelin ini properti yang dimodelin sama TBNN ini, tapi dia nggak pakai neural network, dia pakai metode yang lain. Dia biasanya pakai genetic algorithm, dia pakai gene expression programming namanya, gitu. Nah itu di situ itu dia pakai banyak kasus. Jadi dari kasus-kasusnya itu nanti untuk masing-masing kasus tuh dilihat ada istilahnya ada model untuk beberapa kasus tertentu, baru nanti dilihat evolusinya, perkembangan dari model itu ketika nanti semuanya digabungin gitu. Adanya yang kayak Jadi gitu yang baru. jadi kayak kayak kita udah punya model nih banyak. Kemudian kayak Heeh. jadi maksudnya kayak model selection aja gitu. Maksudnya, Iya, oke oke. gimana cara combine model-modelnya tadi itu. Hmm, menarik menarik. Karena kenapa dia pakai gene expression programming endingnya? Karena neural network ini black box, dia nggak bisa dapetin sukunya, nggak bisa dapetin apa persamaan matematiknya gitu. Dia tetap butuh persamaan matematiknya untuk bisa ngegabungin semua fungsi yang dia punya itu tadi gitu. Oke, menarik. Nah, sebenarnya sih kalau kalau cara yang itunya tuh biasanya ada juga tuh yang jadi kalau kita udah punya banyak kalau di scientific machine learning kalau kita udah punya banyak istilahnya kita udah punya banyak basis function itu kita bisa dapetin solusinya pakai sparse regression gitu biar dapat fungsi yang paling sederhana dari semua basis yang kita punya gitu. Nah, itu salah satu yang paling simple. Nah, itu. Kalau di YouTube tuh ada yang lumayan terkenal tuh YouTuber dia Steve Brunton tuh banyak tentang itu tuh. Ya ya, udah pernah baca papernya tentang itu ya, Ah ya, dia Steve Brunton. sparse. Ya biasanya dia punya banyak basis, nanti jadi basisnya jadi kecil, nah gitu. Cuma kalau yang meta learning itu belum pernah dengar sih, belum pernah lihat di paper-paper fluid ada yang pakai meta learning. Mungkin kalau Mas Nasrullah mau riset tentang itu bisa tuh. Kebetulan saya risetnya tentang itu tapi masih belum masuk ke aplikasi. Nah ya, kalau Masih mau pakai coba toy-toy aja. aplikasi mungkin fluid bisa tuh dicoba. Oke. Sejauh ini setahu pengetahuan saya belum ada sih harusnya ya kalau yang neural network. Tapi itu selalu jadi diskusi tuh. Kalau di paper-paper ada paper-paper review tuh emang selalu jadi diskusi tuh generalizability itu selalu keluar tuh. Gimana caranya bisa bikin model kita tuh jadi general gitu. Nggak cuma di kasus itu doang. Itu yang jadi challenge emang kalau di Fluid. Ada pertanyaan lagi dari
Ya, langsung di unmute. Bisa unmute nggak? Oh, oke. Sip. Maaf mas semua. Ini sebenarnya izin nih Bro, karena juga saya juga konteksnya sebelumnya kenalan dulu, saya di Mas Faisal. Jadi saya backgroundnya sedang meneliti S3 pula Thailand, dan konteksnya saya pengaplikasian terutama neural network ini di uh, kedokteran nuklir atau nuklir medicine. Nah, cuma tetap sih saya juga menemukan masalah yang sharing pendapat aja sih, sama mungkin mau nanya opini pendapat Mas Rido sih tentang walaupun bidang saya ini agak jauh banget dengan computational fluid dynamics, tapi kan juga in certain way ada sisi yang similar atau sama atau mirip kan, di mana objek penelitian saya ini kan basisnya adalah mengukur parameter kinetik, maksudnya kecepatan obat untuk menyebar dalam tubuh lah, seperti intinya ketika saya menginjeksi obat itu ke pasien, itu kan ada semacam kecepatan fluid dalam pembuluh darah, dan gimana ini kan hubungannya adalah mirip sekali dengan dinamika fluida, cuma konteksnya adalah di mikro skalanya skalanya kecil seperti itu. Nah, pertanyaan mungkin minta pendapat sih Mas. Pertama adalah apakah kalau misalnya kita mungkin mencoba menerapkan paradigma mekanika fluida ini, tapi di skala yang mikroskopik ini, dengan bahkan dengan menggunakan permodelan neural network ini bakal berbeda. Apakah ada faktor yang berbeda dengan yang seperti biasa ya, dinamika fluida di pipa-pipa, dengan yang di pembuluh darah yang mikro lah, seperti kasusnya untuk seperti saya adalah biofisika gitu. Apakah ada faktor mekanika yang berbeda dan lain-lain, dan kemudian apakah bisa disinggung diterapkan dengan penerapan machine learning ini. Terus yang kedua sih, saya mau sharing opini tentang ya masalah tentang generalizability ini, apalagi di dunia medis ya. Ini saya juga sering menemukan bahwa memang ada penerapan deep learning di kasus medis ya, seperti kalau udah bukan berhubungan dengan computational lagi, dinamik lagi, tapi mengenai contohnya deteksi penyakit dan CT scan atau PET scan dan lain-lain. Dan pasti problem utamanya adalah generalisability. Nah, ditambah lagi kan kalau untuk di medis kan memang kenapa ada problem itu tetap muncul, medis itu sangat minim sekali dataset, sehingga kayaknya untuk kita berikan machine learning atau bahkan deep learning ini sepertinya kurang prospek ya. Menurut saya, menurut Mas Rido, apakah kira-kira tidak semua kasus atau case seperti contohnya fluid dynamics ini perlu menggunakan bahkan permodelan, contohnya DBNN, DNS atau RANS ini, maksudnya menggunakan deep learning sebagai solusi untuk beberapa metode di case tertentu. Itu sih Mas. Ada dua pertanyaan kira-kira. Mungkin kalau misalnya Mas Rido ada loss atau nggak nangkep, mungkin aku bisa bantu jelasin tentang lagi. Mungkin kalau yang pertama dulu tadi, kalau untuk pemodelan di misalnya pembuluh darah gitu-gitu, sebenarnya salah satu contoh ini sih nggak bisa balik. Salah satu paper yang ini, kalau Mas Dimas tertarik, mungkin bisa lihat nanti di papernya Karniadakis ini, salah satu aplikasinya tuh dia di aneurism kalau nggak salah. Itu saya agak lupa ya nama penyakitnya ya. Karena dia coba modelin flow darah gitu. Flow ya kalau nggak salah darah ya, aneurism tuh ya semacam itulah. Jadi dia mungkin kalau untuk kita pakai, kan sebenarnya saya juga bisa modelin aliran darah itu yang dari di tubuh manusia, tapi pakai software CFD yang saya biasa pakai, yang konvensional gitu. Tapi mungkin cost-nya mahal gitu. Karena kompleks, mungkin kecil banget, pipanya berapa. Nah, tapi kalau di contohnya Karniadakis ini dia pakai neural network. Nah, kalau secara visualisasi hasilnya sih ya lumayan oke. Cuma saya kan nggak tahu ya dari sudut pandang medis itu, untuk orang yang bidangnya biomedis atau lainnya itu apakah hasilnya oke apa enggak gitu. Tapi untuk aplikasinya itu ada contohnya gitu. Cuma
Kalau kalau benchmarknya orang fluid mekanik ya selama visualisasinya udah keren buat kita udah seneng gitu. Kalau detailnya kita harus tanya ke orang yang lebih ahlinya di bidang biomedisnya itu sendiri kan berarti. Nah, jadi itu kalau untuk aplikasinya ada sih sebenarnya. Nah, cuma saya nggak tahu seberapa akurat dia, apakah itu apa benar-benar bisa dipakai hasilnya untuk eh, tadi apa obat tadi itu misalnya itu apakah benar-benar hasil itu seberapa persen bisa dipakai errornya terhadap kondisi nyata jadi dia bisa dipakai untuk memodelkan kecepatan obat tadi masuk diterima di saraf atau di mana itu saya kurang tahu tuh detailnya kalau itunya ya. Nah, ini sih Mas, kalau aku maaf potong buat melanjutkan, case saya itu adalah jadi kan bayangannya kalau Sorry Mas, mungkin bisa dideketin mikrofonnya. Suaranya agak kecil. Ya. sorry sorry maaf agak mutus, tapi ini saya ingin menambahkan juga untuk di case saya kan, soalnya apa di case saya, background saya kan di kedokteran nuklir, jadi saya menginjeksikan obat untuk cancer, yang mana obatnya itu langsung menuju ke ambil contoh misalnya kasus tiroid, kanker tiroid menggunakan iodium 131 yang emang langsung perginya ke organ iodinnya. Nah, jadi lebih ke kasus saya ini adalah memprediksi penyebaran si obatnya ini seberapa cepat sih dia parameter K-nya itu dimasuk ke dalam organnya itu. Dan ini kan nggak cuma yang namanya obat ya, dia kan nggak cuma lari ke tiroid doang ya, tapi juga larinya ke ginjal, ke apa. Nah, ini sih kasus saya itu adalah untuk menggunakan metode ini, neural network ini, uh, untuk memprediksi persebaran konstanta K, rate K-nya itu lah. Kalau bayangannya kalau di teknik kimia kan ada kinetika reaksi. Nah, huruf K-nya itu loh yang kita prediksi di dalam permodelan kita seperti itu. Nah, ini saya juga kayak pengen menggunakan framework yang apa ya? Framework yang lain seperti salah satu contohnya dari fluid dynamics ini. Ya, jadi apakah lebih ke irisan-irisan seperti ini tuh possible, cuma memang sih permasalahannya apakah benchmarknya dapat diterima di dunia medis atau enggak. Mungkin itu sih Mas yang saya mau yang ingin menambahkan, mungkin juga bisa jadi diskusi juga buat malam ini. Kemudian yang kedua sih Mas, yang mungkin pendapat soal generalistic stability. Iya, kalau yang kedua yang generali sorry tadi pertanyaan yang kedua saya jadi lupa apa. Yang general disability itu? Enggak, cuma pendapat aja sih Mas. Jujur kalau ya untuk yang kedua soal general stability ini juga ditemukan juga di penerapan machine learning di medis seperti itu masalah. Apalagi kalau di dunia medis kita sangat kekurangan data, bahkan emang beda dibandingkan dengan keteknikan ya. Di medis kita datasetnya sudah kurang. Apakah deep learning itu sangat apa ya, bukan sangat ya, secara praktis atau secara secara saya lupa bahasanya, tapi bisa nggak sih itu kalau deep learning tapi Ya, ya. diterapinnya dari data dilatihnya dari data set yang jumlahnya malah dikit gitu loh, itu seperti itu. Mungkin pendapat Mas dari Mas Rido sih, apakah sebaiknya semua kasus atau model itu ujung-ujungnya perlu diselesaikan dengan solusi ya penerapan neural network tersebut, atau bisa pakai gunakan alternatif metode yang lain seperti itu. Dan um, untuk bidang medis, kira-kira apa ya bahasanya, saya agak lupa. Uh, Realistis nggak sih? Itu dari tadi saya nyari. Realistis nggak sih kalau misalnya apa-apa harus pakai di bulan gitu seperti itu. Eh, Terima kasih. kalau saya sih sebenarnya lebih menganggap machine learning itu sebagai tools ya. Setiap tools itu punya 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 penggunaannya masing-masing gitu. Jadi nggak semua kasus harus tembak pakai deep learning semua tuh Iya, sebenarnya kurang gitu cocok sih. lah harusnya. Contohnya kasus saya sendiri ya. Saya banyak berhubungan dengan data yang lumayan dikit ya di kerjaan saya sekarang. Jadi kerjaan saya sekarang tuh saya aerodynamic engineer di development apa taksi terbang atau eVTOL. Nah itu data yang Oh, kita punya tuh nggak banyak gitu. Tapi saya butuh memodelkan koefisien-koefisien dari pesawatnya, koefisien aerodinamiknya gitu. Nah karena saya nggak punya data yang banyak, ya saya nggak maksain pakai neural network. Jadi saya pakai Gaussian process. Mungkin lebih jago oh, iya, iya. Adam tuh.
kalau Gaussian process. Jadi saya pakai kriging kalau metode lainnya. Jadi nggak harus pakai neural network gitu. Jadi saya juga kalau di kerjaan saya, kalau saya ngerasa yang ini nggak cocok pakai neural network, nggak sesuai tujuan saya nggak pakai deep learning gitu. Jadi tergantung model kita, dan deep learning pun juga menurut saya di banyak kasus nggak harus selalu menggantikan metode yang konvensional sih. Dia bisa jadi mengenhance saja metode konvensional kita. Nah, contohnya ini dia nggak mengganti metode konvensional kalau di sini. Dia mengenhance metode konvensional biar metode konvensional itu lebih bagus hasilnya gitu. Jadi ML Enhanced Simulation, CFD Simulation. Kalau tensor basis neural network itu tujuannya buat ML Enhanced CFD Simulation gitu. Bukan full kita dapetin solusinya dari machine learning gitu, enggak. Tapi dengan pakai machine learning kita bisa mengenhance hasil simulasi kita gitu. Jadi Mungkin sorry. Ujung-ujungnya ini sih Mas, mungkin lebih ke pertanyaan terakhir filosofikal aja. Mungkin ujung-ujungnya kalau untuk soal machine learning ini kan bisa membantu, sifatnya membantu, mengkomplement, mengenhance seperti itu. Kira-kira apa ya? Kira-kira pada endingnya, kalau di kasus medis itu sebenarnya kita punya masalah sih Mas tentang penerapan machine learning di klinis kan. Ujung-ujungnya cuma jadi bahan studi doang, bahan di paper doang, tapi nggak pernah akhirnya nggak pernah dipakai secara klinis, apa sebagai alat pembantu diagnosis misalnya, atau apa. Karena seperti contohnya kemarin yang deteksi penyakit COVID deh, waktu pas 2020 itu banyak banget paper soal per machine learning-nya, apa ya, bahkan pakai deep learning untuk deteksi penyakit dari datasetnya, karena dulu COVID ya, jadi udah banyak dataset COVID-nya, sehingga permodelannya jadi lebih mudah karena datasetnya tersedia di mana-mana, dari internet sudah, bahkan kalau misalnya googling sendiri di Google sudah ada ratusan bahkan skala jutaan data di situ. Namun ya tadi lebih ke philosophical question sih. Sebenarnya intinya bakal apa ya, bakal sebagaimana apa sih gitu Mas, nanti kalau misalnya ujung-ujungnya cuma jadi bahan studi doang atau jadi cuma paper gitu sih Mas, menurut pendapat Mas gitu. Oke, sorry, mungkin mau menambahkan dan apa namanya, ya menanggapi komentarnya tadi. Satu untuk mengenai penggunaan machine learning di scientific modeling sendiri atau ya modeling apapun itu sebenarnya, eh, saya setuju dengan Edo tadi bahwa sebenarnya kan machine learning atau apapun itu adalah cuma sebagai tools gitu kan. Yang dimana tools ini ya kita nggak punya tools sapu jagat, tools yang bisa digunakan untuk berbagai ya salah satu tools ajaib yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan gitu kan. Ya sehingga lagi-lagi di apa ya dibalikin lagi untuk penggunaannya, emang mau seberapa penting sih, maksudnya mau seberapa ya sorry mau seberapa eh, penting sih si penggunaan tools ini. Contoh misal gini, sebenarnya kan kalau untuk tools machine learning sendiri untuk di scientific modeling sejauh ini tuh kita seringnya digunakan untuk prediksi, untuk estimasi gitu, sehingga biasanya tools seperti ini itu berguna untuk misal kita misal melakukan analisis yang butuh repetisi banyak. Contoh, misal kita mau melakukan analisis Monte Carlo gitu ya, yang kita mau dapat statistik akhir dari si distribusinya gitu. Sedangkan kalau kalau misalkanlah satu simulasi butuh 1 jam gitu. Sedangkan untuk simulasi Monte Carlo kita butuh 100.000 sampel gitu. Ya kan kita nggak mungkin mau mensimulasikan 100.000 jam dan nunggu segitu lama kan, sehingga biasanya ya orang-orang bikin data mungkin let's say 1.000 terus kita train, terus kita bisa dapat apa ya, bisa dapat prediksi gitu, dan kita pakai prediksi itu untuk mengestimasi si nilai dari simulasi Monte Carlo tadi gitu kan. Apakah itu apa ya, sangat akurat? Mungkin tidak. Apakah itu good enough? Mungkin iya gitu. Sehingga sebenarnya mungkin kalau kita sambungin ke pertanyaan filosofi tadi, kenapa apa ya? Kenapa juga apa ya
ya banyak sih machine learning ini cuma cuma berakhir di sebatas research dan belum sampai tahap eh, produksi yang baik gitu. Ya mungkin kalau misalkan saya boleh bilang juga di industri machine learning ini kan baru hype mungkin tahun 2010-an, itu pun baru awal banget, berarti umurnya baru berapa sekarang? 14 tahun, bahkan 20 tahun belum ada. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan eh, simulasi CFD, simulasi eh, ya solid mechanics, atau mungkin simulasi nuklir yang udah ada dari tahun 80 70-an udah jadi standar industri, ya ya si umur si industri mesin learning ini masih masih sangat muda gitu kan, sehingga ya menurutku sih cukup cukup wajar ketika kita hanya melihat banyak riset yang sekarang sekedar mentok sampai apa namanya, sampai riset aja gitu ya. Eh, tapi pun sekarang kita sudah apa ya, sudah menuju ke industri. Kan kalau misalkan mungkin Mas lihat ada berapa model, apa sih yang model weather prediction itu sekarang udah dipakai oleh eh, agen apa sih, BMKG, aku nggak tahu, UK atau something itu, mereka udah mulai pakai itu, ya berarti itu adalah ya good sign untuk si industri machine learning ini sendiri sih. Ya mungkin cuma itu aja tambahannya. Atau Mas Loka mungkin mau menambahkan? Oke. Tadi sebenarnya Mas Edo belum menanggapi ya, cuma sebelum Mas Edo, jadi saya mau menanggapi juga. Terutama tentang apakah eh, s- metode itu, satu metode bisa dipakai untuk banyak hal gitu. Em, sekarang tidak. Tapi saya dan tim di sini lagi mengerjakan satu metode untuk banyak hal. Jadi tadi saya sempat senyum sedikit ketika Mas Adam bilang gitu. Maksud saya gini, sekarang kalau kita lihat di bidang NLP, di Neural Language Processing, kita kita mungkin teman-teman di sini tiap hari udah pakai ChatGPT ya. Dulu ketika kita ingin melakukan sentiment analysis, ingin melakukan text summarization, itu kita butuh model yang berbeda-beda. Sekarang cuma dengan satu model kita bisa melakukan semuanya untuk text task gitu. Pertanyaannya adalah kenapa tidak untuk hal lain gitu? Mungkin untuk di scientific problems, masalahnya adalah data gitu ya. Data tentu tidak sebanyak teks gitu. Tapi ada nggak sih caranya itu? Misalkan kita bikin scientific data atau apa, jadi agar kita bisa punya satu metode yang bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi ya memang jawabannya sekarang tidak ada. Cuma banyak orang yang sedang mengerjakan ke situ gitu. Misalkan ada beberapa um, uh, works yang ngerjain seperti automatic statistician. Jadi uh, kita kalau sebelumnya kita butuh memilih metode statistik untuk kasus data kita, sekarang kita bisa di beberapa works yang sedang dikerjakan, banyak yang mencoba untuk misalkan kita taruh data, kemudian dia bisa misalkan atau memilihkan metode yang cocok atau membuat uh, satu metode yang bisa untuk semuanya. Jadi menarik sih, maksudnya gimana machine learning untuk science ini kedepannya seperti apa gitu. Karena possibility-nya sangat-sangat banyak gitu. Apalagi ketika kita lihat breakthrough di NLP ya, di ChatGPT di ini sangat-sangat mencengangkan gitu. 5 tahun lalu mungkin saya sangat-sangat skeptis gitu. Ini nggak mungkin lah ini bisa jadi kayak gini. Sekarang ketika saya coba sendiri, menarik juga ternyata. Itu aja sih. Terima kasih. Sorry, mungkin biar apa namanya, karena waktunya udah sejam, mungkin kita sekarang biarin Edo, maksudnya Edo menanggapi, terus Edo kelarin presentasinya, terus kita bisa diskusi lagi mungkin ya, biar biar cepat aja waktunya gitu. Oke, sip. Ya kalau yang tadi sih udah dirangkum semua kayaknya sama ya. Kalau saya ya itu tadi seperti yang saya bilang. Kalau di saya sih saya ngerasa nggak ada tools yang emang sampai sekarang belum bisa semua. Cuma ya itu jadi kalau untuk di science ya itu tergantung kitanya sebagai user. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak perlu, kita ngerasa oh kayaknya di kasus ini kita nggak perlu pakai neural network, ya itu nggak harus kita paksain, harus dipaksain pakai neural network di situ gitu. Jadi ya itu depends ke kebutuhan kita masing-masing sebenarnya. Nah gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari tanggapannya.
Oke, oke. Ini udah Sebenarnya makasih banyak atas tanggapan ya. Mas Didi semua. Justru jadi pencerahan lah karena saya pribadi kan dalam level S3 ini kan butuh, selain kita juga menggunakan metode, kan kita juga sebelum menggunakan metode kita perlu mengkritik, bukan mengkritik ya, men- berpikir kritis lah soal metode ini, apakah sebenarnya ini harus metode ini digunakan untuk penelitian atau enggak, apakah ada metode lain, ya hal-hal yang seperti itulah yang memang di tingkat level S3 ini menurut saya perlu apa ya, tidak bisa dianggap enteng seperti itu, tapi melalui diskusi ini jadi dapat sedikit petunjuk lah atau sedikit arah di mana benar juga tadi dari Mas Satrio kalau sebenarnya dan juga dari Mas Adab juga kalau bahwa secara umur dari machine learning ini kan masih berumur, belum setua dari uh, uh, orang tuanya lah, bahasanya dari ilmu-ilmu kenukliran atau ilmu-ilmu yang lain sudah CFD sudah berakar kuat dari penelitian tahun 80-an tahun 90-an. Jadi terima kasih banyak untuk feedbacknya itu. Ya. Oke. Ya kalau presentasinya sih kebenaran udah selesai. Oh, udah kelar. Nah, Tapi yang menarik Mas. Ini slide terakhir, Dok. slide terakhir ya. Oh, Oke. Oke. Eh, ada yang mau didiskusikan lagi? Ternyata udah kelar, pas. tapi menarik sih Mas, ini justru papernya ini saya baru buka yang physics ada tool tadi. Ya, oke, mungkin ini Mas kalau tertarik lagi di 2 minggu, sekitar 2 minggu 3 minggu lagi bakal ada presentasi yang mengenai apa machine learning untuk PDE lagi. Itu dengan apa namanya, temanya bahas model neural operator. Yang presentasiin bakal ada temanku juga kayak Mas. Eh, ya, Iya, gitu. sini temennya Adam semua. Ya, lu ini Zur, lu ini juga lah, present lah. Enggak kan, risetku belum ada hubungannya sama ginian. Ya bisa lah dihubung-hubungin lah. Kan iya pakai apa model-model apalah gitu. Mungkin next Mas Faslur ya, Faisal bisa juga. Ya, Endorse. bisa Mungkin juga kalau mau belum present. deh. Mungkin ya maksudnya untuk present sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak perlu sifatnya yang beneran ya maksudnya sharing atau mengajari. Ya mungkin bisa juga sekedar maksudnya sharing progress riset sekarang. Sehingga ntar mungkin ya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman tertarik bisa bisa jadi kolaborasi juga gitu kan. Itu mungkin bisa jadi ya bahan yang bagus juga gitu. Kalau sharing masalah, Bisa dulu maksudnya present apa namanya, present ya kayak present lu sekarang sedang riset apa gitu, terus apa namanya ada masalah apa sekarang sedang coba apa namanya ya melakukan dengan approach apa, terus eh, kira-kira mungkin udah ada solusi lain bisa lu present juga, terus mungkin siapa tahu ada mahasiswa S2 S1 yang mau jadiin skripsi atau tesis juga bisa juga gitu. oke, Atau sip, mungkin sip. juga ada teman-teman yang punya ide lain gitu. Menurut gue sih ya maksudnya forum ini apa ya, nggak jadi maksudnya nggak jadi terbatas hanya buat sharing dalam dalam artian sharing untuk mengajari atau ya atau present hal yang udah jadi, tapi juga bisa buat ya sharing hal-hal yang masih dalam progres juga sih gitu. Mantap. Sip, sip. Atau kalau misalkan teman-teman pengen showcase project yang lagi dikerjakan, pamer Ya, aja dulu kalau di komunitas sebelah. ya. Jadi bisa bisa di-post di Discord juga nanti, Ya. atau misalkan ada problem di projectnya bisa kita diskusikan bareng-bareng. Kalau misalkan ada teman-teman Belum, lain yang udah pernah mengerjakan. kayak aku belum join Discord-nya, nanti join. Oh, belum ya? Sekarang lagi ikut Jalan sekarang Mas. kompetisi em, estimasi take off weight gitu sih, terus lagi nge-start. Kenapa? Lagi stuck.
dia lagi stuck karena jadi metriknya itu root mean squared error kan. Terus kayak kelompokku itu di 2500-an. Terus ada yang profesor dari Prancis punya mereka tuh bisa 1900-an gitu. Kayak doesn't make Oh, sense gitu. Ya itu, tapi nantilah kalau kalau kompetisinya udah kelar mungkin bisa sharing-sharing. oke, oke. Ya, boleh, boleh. Oke, kalau gitu mungkin karena kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin karena udah ya jam berapa sih sekarang? 10 lebih seperempat berarti ya, waktu Indonesia Barat. Di sini karena waktunya beda-beda ya, jadi ini udah lewat. Jadi terima kasih semuanya udah menyaksikan, udah hadir dan turut berdiskusi. Selanjutnya akan ada di tanggal kayaknya sih tanggal sekitaran 25-an Oktober mungkin atau 1 November, aku lupa. Ntar bakal diumumin via Discord dan juga via Twitterku. Eh, untuk Yang tanggal membantu satunya. Jadi ini Mas ya, stay share-share di Twitter tune. tadi. Soalnya banyak yang Eh, sering ketinggalan sepertinya Mas kalau dilihat dari reply-nya banyak yang ketinggalan tuh ketinggalan terus gitu. Iya, 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 iya. Oke. Oke, Ya, intinya Gmail juga dong. Ya apa mailing list udah Iya nggak ya, ada. ya, ya, kayaknya kemarin kemarin kayaknya sempat sempat ada problem dan kemarin ini sih Zulur. Jadi kemarin tuh ya gua kan liburan, terus juga ada deadline, terus Loka juga ada deadline New Rips dan iStats, terus juga sama sibuk terus kayak jadi lost. Oh, oke oke. Ya Ya, semoga kayaknya paling paling efektif tuh pakai email kayaknya karena orang tuh jarang-jarang dapat email ya gitu sih, kan. ya, ya, Discord mungkin join banyak komunitas gitu. Kalau ya, email ya, kan ya jarang-jarang mungkin dapat email. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Next. Kita usahakan lagi biar lebih lebih ini. Oke, yaudah. Terima kasih semuanya. Aku stop